Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jumpa lagi dengan saya Junaidi Julian. Siang ini saya akan membacakan berita perang kesaksian soal keterlibatan Peggy dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Kasus pembunuhan Vina di Cirebon, Jawa Barat pada 2016 silam memasuki babak baru. Kepolisian Daerah Jawa Barat atau Polda Jabar menggelar pra-rekonstruksi kasus pembunuhan Vina dan Eki dengan terduga Peggy Setiawan alias Peron pada Rabu 29 Mei 2024. Pra-rekonstruksi dilakukan di sejumlah titik, mulai dari warung nasi di Jalan Salendra, tempat nongkrong yang digunakan korban dan lokasi pembunuhan. Di tengah kasus yang masih dalam penyidikan itu, sejumlah pihak telah mengungkapkan kesaksian mereka. Sebagian menyatakan bahwa Peggy adalah pelaku pembunuh Vina. Namun sebagian lainnya mengatakan bahwa Peggy bukanlah sosok yang membunuh perempuan berusia 16 tahun itu. Saksi kunci sebut Peggy terlibat kasus Vina. Seorang warga desa Karangasih, Kecamatan Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, bernama Aep mengaku menjadi orang pertama yang menyaksikan tindakan penganiayaan tersebut. Diberitakan Kompas TV Sabtu 1 Juli 2024, Aep memastikan bahwa Peggy terlibat di dalam kasus pembunuhan Vina. Pada 2016 silam, Aep sedang merantau ke Cirebon, Jawa Barat sejak 2011. Namun setelah insiden tersebut, ia memutuskan kembali ke Cikarang pada 2016. Saat itu Aep sedang nongkrong di sebuah warung dekat tempat kejadian perkara atau TKP. Tak lama kemudian, ia mengaku melihat sekawanan pelaku menyerang Vina dan Eki yang mengendarai sepeda motor. Terus dikejar-kejar. Bicara melempar, saya kurang tahu ya jumlah orang yang terlibat pelemparan. Berhubungan saya takut di situ, akhirnya saya pulang saja, ujar Aep. Ia juga mengaku mengenal wajah 8 pelaku pembunuhan Vina dan Eki, namun tidak mengetahui dengan persis nama mereka. Selain itu, Aep juga menyatakan bahwa sekelompok remaja pembunuh Vina itu sering nongkrong di seberang cuci steam kendaraan tempatnya bekerja. Nggak pernah interaksi. Ini saya tahu saja anak-anak sering nongkrong di sana depan bengkel saya, kata Aep. Pada 2016, Aep telah diperiksa polisi dan rencananya akan kembali diperiksa polisi untuk memastikan pelaku yang ditangkap adalah Peggy yang menjadi daftar pencarian orang atau DPO Polda Jabar. Kesaksian keluarga Peggy. Ibu Peggy Kartini menegaskan bahwa saat peristiwa tragis pembunuhan Eki dan Vina terjadi pada 2016, Peggy tidak berada di Cirebon. Peggy mulai bekerja di Bandung 3 bulan sebelum kasus pembunuhan tersebut terjadi dan baru kembali ke Cirebon 4 bulan kemudian, tepatnya pada bulan Desember 2016. Kartini menuturkan, anaknya sempat mengaku hanya menjadi korban dari kepentingan pihak-pihak tertentu. Rekan kerja pastikan Peggy ada di Bandung saat kejadian. Sementara itu, teman sesama kuli bangunan Peggy, Ibnu Sandi, mengatakan bahwa Peggy bukanlah pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Diberitakan Kompas.com 30 Mei 2024, Ibnu mengatakan bahwa Peggy sedang bersamanya bekerja di Bandung, Jawa Barat. Menurut Ibnu, Peggy datang ke Bandung pada awal Agustus 2016. Di Bandung, mereka bekerja di rumah seseorang bernama Agus. Saya datang ke Bandung. Peggy sudah ada duluan. Kita kerja bangun rumah Pak Agus di Ranca Manyar. Kata pria yang tidak lain adalah sepupu Peggy. Selama bekerja di Bandung, Peggy disebut tidak pernah pulang ke Cirebon. Ia mengirimkan uang ke ibunya di Cirebon dengan menitipkannya ke temannya yang pulang. Pada pembunuhan Vina 27 Agustus 2016, ia memastikan bahwa Peggy tengah bersama dengan dirinya. Malam itu, Peggy membeli sate dan makan bersamanya sebelum tidur. Peggy sama saya pulang bareng. Sumpah, bener. Nggak pulang ke Cirebon. Berani sumpah. Saya berani karena Peggy memang ada di Bandung, ujar dia. Ia menyampaikan
Proyek yang digarapnya bersama dengan Peggy itu rampung sekitar Desember 2016. Hotman ragukan penetapan tersangka Peggy. Sementara itu, pengacara Pina Arsita Dewi alias Pina Cirebon, Hotman Paris Hutapea mengaku tidak yakin bahwa Peggy adalah pelaku pembunuhan Pina yang dicari polisi selama 8 tahun terakhir. Kita sekarang ini hanya berpendapat, masih meragukan apakah Peggy itu pelaku yang masuk DPO atau daftar pencarian orang, kata Hotman, dilansir dari kompas.com Kamis 30 Mei 2024. Keraguan tersebut diperoleh dari 5 terpidana kasus pembunuhan Pina yang menyatakan bahwa Peggy bukan buron yang dicari polisi. Dari 5 terpidana itu, hanya 1 yang mengatakan bahwa Peggy adalah pelaku pembunuhan Pina dan Eki. Dalam kacamata hukum, Hotman mengatakan, jika status seseorang masih diragukan, ia tidak bisa ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Keluarga Pina juga meminta agar Polda Jabar tidak terburu-buru menetapkan tersangka dalam kasus ini. Berita selanjutnya, masyarakat diminta percayakan kasus Pina Cirebon ke polisi. Kasus Pina Cirebon terus menuai sorotan dari berbagai kalangan. Pendiri Haidar Alwi Institute HAI, R. Haidar Alwi meminta masyarakat terus mengawal dan mempercayakan pengusutan kasus tersebut ke kepolisian. Haidar Alwi juga menyinggung adanya pihak-pihak yang membandingkan kasus Pina dengan kasus Sum Kuning Yogyakarta pada tahun 1970 silam. Haidar menilai kedua kasus tersebut berbeda. Kalau kasus Sum Kuning pengusutannya tidak didukung oleh Presiden Soeharto, berbeda dengan kasus Pina Cirebon yang pengusutannya mendapatkan dukungan penuh dari Presiden Jokowi, kata Haidar Alwi dalam keterangan tertulis yang diterimanya Senin 3 Juni 2024. Haidar mengatakan kasus Pina yang terjadi 2016 ini kembali dilanjutkan di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Kasus ini dinilai mengalami kemajuan dengan telah ditangkapnya para DPO. Atensi Jokowi soal kasus Pina Cirebon. Justru masyarakat seharusnya berterima kasih kepada Polri karena di bawah Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, kasus Pina Cirebon yang belum tuntas di masa lalu kini diusut kembali dengan cepat. Terbukti dari penangkapan DPO yang sudah 8 tahun bebas berkeliaran terlepas dari pembelaan tersangka, tutur Haidar. Ia menilai dalam kasus Sum Kuning adanya pertentangan prinsip melahirkan ketidakharmonisan yang berimbas pada penanganan kasus. Sementara itu, Haidar menilai dalam kasus Pina, Kapolri beserta Presiden Jokowi memiliki komitmen yang sama dalam menegakkan hukum. Jadi Kapolri Jenderal Hunggeng kehilangan jabatannya bukan kasus Sum Kuning, tapi karena tidak harmonis dengan Presiden Soeharto. Kalau di kasus Pina Cirebon, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Presiden Jokowi sangat harmonis dan tidak ada masalah. Keduanya punya komitmen yang sama dalam menegakkan hukum, pungkasnya. Itulah 2 berita kita siang ini. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.